Kak Sinta, mohon maaf tenggelam Kak chatnya Kak. Kak Sinta boleh spill lagi Kak chatnya Kak Sinta. Oh ini. Kak, kenapa ya saya mengikuti rehab 12 bulan, telah dibayar 6 bulan, tapi selalu di WA BPJS belum pernah bayar. Kalau untuk informasi bahwasannya kakak memiliki tunggakan, tetap akan kami informasikan Kak ke peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Itu pasti akan kami selalu edukasi ke peserta-peserta. Nah, kenapa kakak kenapa kakak masih mendapatkan WA? Ya karena kakak masih memiliki tunggakan iuran di atas 3 bulan. Akan terus kami WA ataupun akan kami hubungi untuk menginformasikan Kak. Kakak silakan sampaikan aja, saya sudah ikut program rehab gitu aja Kak. Kalau memang sudah ikut rehab ya Kak. Kak, ini kenapa waktu aku klaim kok nunggu 1 bulan? Klaim apa Kak? Kak, aku udah pindah ke PBI, tapi masih ada tunggakan yang sisa mandiri. Katanya mau ada pemutihan. Kapan ya Kak? Tinggal kita tunggu informasi resmi dan peraturan resmi dari pemerintah ya Kak Yuni Regar Shop. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan akan mengikuti peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Karena kami pun badan yang dibentuk atas dasar undang-undang dan peraturan dari pemerintah. Kak Garut Faris Van Java, Kak, kalau aku dirujuk lagi sama rumah sakit ke rumah sakit yang lebih besar, apa rujukannya dari vaskes pertama perlu diperpanjang lagi? Kalau rujukannya sudah habis ya perlu diperpanjang lagi Kak. Aku kan mau pindah ke suami, ke suami, tapi suami nggak punya BPJS, apa suaminya harus punya BPJS dulu Kak? Biasanya pada saat kakak tinggal perubahan data ya tinggal diubah perubahan data aja Kak yang dilakukan, kecuali kakak mau daftar daftar anggota keluarganya. Kak Hukbi Kak, sebelumnya PBI kemudian dinonaktifkan, jika mau lanjut PBI lagi gimana ya Kak syarat dan prosedurnya? Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, proses pendaftaran, registrasi, verifikasi, dan ketersediaan anggaran tergantung dari pemerintahnya Kak Hukbi. Kak Nopek, pemutihan digunakan untuk seluruh anggota mandiri tak Kak? Kita tunggu informasi resmi dari pemerintah sesuai dengan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada ya nanti ya Kak. Atau apakah nanti akan ada regulasi yang baru, nanti kita tunggu aja ya Kak. Kak Paiselmu, aduh ketinggalan infonya, aku mau pemutihan pembayaran terus rubah ke KIS gratis bagaimana ya? Kak Paiselmu, untuk sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan regulasi resmi dari pemerintah. Pada dasarnya yang tadi disampaikan BPJS Kesehatan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditunggu aja ya Kak info resminya Kak. Aku kan BPJS Mandiri, suami BPJS PBI. Kemarin ganti vaskes. Itu yang suami sama nggak keganti vaskesnya. Kalau kakak ganti vaskesnya untuk satu keluarga, itu akan satu keluarga. Tapi kalau kakak ganti vaskesnya pun cuman punya kakak aja, ya cuman kakak aja yang digantikan vaskes Kak. Jadi perubahan itu sesuai dengan pengajuan dari peserta. Intrudi tadi yang bayar suami saya Kak, saya kurang paham. Biasa nomornya untuk bayarnya lihat di mana? Di perusahaan Kak, di PIC perusahaan Kak Rudi. Kalau kakak memang include ke dalam tagihan perusahaan, itu yang memiliki nomor pembayaran ataupun nomor virtual account itu dimiliki oleh PIC perusahaan, yang dimana biasanya PIC perusahaan ini adalah bagian HRD-nya atau bagian keuangannya dari perusahaan Kak. Yang jelas nomor pembayaran untuk perusahaan itu berbeda Kak dengan yang peserta bayar sendiri. Dipastikan dulu ya Kak, bukan bayar pakai nomor kartu si peserta. Karena tadi kakak bilang kakak terdaftarnya sebagai tanggungan dari perusahaan. Kalau tanggungan dari perusahaan berbeda Kak. Halo Kak Solikin, kakak upload foto selfie di Pandawa kok gagal terus ya? No HP ganti sama lupa kata sandi gimana Kak?
Foto selfie di Pandawa. Kakak mau rubah apa kak kalau di Pandawa? Kalau mau rubah nomor handphone sama Kak Solikin, bisanya pakai Pandawa, lebih mudah Kak. Pandawa, atau kalau kakak berkenan, kakak juga bisa pakai aplikasi. Ada aplikasi namanya Mobile JKN. Di sini di aplikasi Mobile JKN ada fitur perubahan data Kak. Kak Nursifayani, Kak saya kan lagi rehab, apa bisa dirubah ke PBI karena suami dan anak saya dapat dari PBI. Kakak, terima kasih atas informasinya. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun ke Dinas Sosial Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, pendaftaran, verifikasi, validasi, ketersediaan anggaran dari ketersediaan anggaran dari pemerintahnya itu tergantung dari pemerintahnya Kak. Tapi coba kakak ke dinas tersebut aja minta diusulkan. Kak Elsa NRUM, kalau mau mencairkan JMO itu BPJS ketenagakerjaan ya Kak. Kalau ketenaga kerjaan mohon maaf saya belum bisa bantu. Saya khusus yang BPJS kesehatan Kak. Saya khusus BPJS kesehatan. Kalau BPJS kesehatan itu mengurus tentang jaminan kesehatan. Tapi kalau JMO BPJS ketenaga kerjaan itu ada kecelakaan, pensiunan, hari tua. Kalau tidak salah coba kakak hubungi call centernya di 175 Kak. Kak Juina, Kak mau nanya, udah pernah daftar BPJS tapi belum sempat aktifin, mau aktifin lagi bisa, tapi ada masa administrasinya 14 hari Kak, baru bisa bayar, baru bisa aktif. Kak Anik, mau ganti nomor HP lewat link Pandawa tapi foto KTP gagal terus, kemungkinan filenya besar ya Kak. Kalau filenya besar, pada saat tag foto agak jauh dikit Kak, agak jauh, bukan di deket kayak gini ya Kak, agak jauh. Misalkan KTP-nya agak jauh gitu Kak. Kak, aktifin BPJS bayi bisa ke puskesmas Kak? Nggak bisa Kak, ke BPJS kesehatan Kak. Mau aktifin bayi nggak bisa ke paskes. Kak Cukiumin, kalau mau ke bantuan pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, pendaftaran, pengecekan, ketersediaan anggaran itu tergantung dari si pemerintah pemilik anggaran. Kak Tiwi, Kak aku telat bayar seminggu, kira-kira denda berapa bayar? Denda nggak ada lagi ke iuran Kak. Kalau telat bayar itu kalau rawat inap ada dendanya, tapi kalau nggak rawat inap nggak ada denda. Nah kalau kakak telat bayar 1 bulan, bulan depannya akan muncul tagihannya 2 bulan. Atika Siti, pemutihan belum ada Kak, tunggu informasi resmi dari pemerintah ya Kak, sesuai dengan nanti regulasi yang mereka yang atur. Kak Putri, Kak kalau misal kita bayar tunggakan BPJS tanggal 1 Desember, kapan bisa dipakai rawat inap? Masa dendanya 45 hari sejak bayar Kak. Jadi misal tarik 1 Desember sampai 45 hari ke depan. Kemungkinan di tanggal 16 Januari 2026 ya Kak, 45 harinya. Kak, kalau dari Mandiri ke PPI apa tunggakannya bebas? Enggak Kak. Tunggakan, jadi berbeda segmennya Kak. Mandiri itu adalah peserta yang bayar sesuai dengan kemampuan individu. Terus dialihkan ke pemerintah. Beda segmen Kak. Tunggakannya tidak bisa dihilangkan. Tunggakannya akan menjadi kewajiban masing-masing individu. Nah, saran saya nih untuk Kak Tukiumin, direhabin aja Kak. BPJS Kesehatan ada program rehab. Nah, ini Kak. Rencana pembayaran bertahap. Kakak bisa pilih rehab. Cicilan mulai dari 2 bulan sampai dengan maksimal 12 bulan. Kakak bisa mencicil sesuai dengan kemampuan kakak sendiri. Kak, kalau tadinya ikut suami BPJS dari PT terus di off, terus mau ganti ke Mandiri bisa nggak? Bisa Kak.
dipastikan dari suaminya sudah dinonaktifkan, sudah resign ya, sudah nggak lagi ditanggung. Itu bisa Kak, nanti tinggal beralih aja. Bentar ya. Nah, mungkin banyak nih di sini yang tanya, Kak, kalau mau beralih ke bantuan pemerintah gimana? Cara aktifnya bantuan pemerintah gimana? Dari mandiri ke pemerintah gimana? Nah, menjawab pertanyaan semuanya, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, Kakak silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Nah, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, pendaftarannya, terus pengecekannya, berhak atau tidak dapat bantuan pemerintah, terus ketersediaan anggaran dari pemerintah, itu diatur oleh pemerintah sendiri Kak, yang dimana dinas yang diberi kewenangan itu kalau di daerah itu adalah dinas kesehatan dan dinas sosial Kak. Jadi Kakak silakan tanyakan ke mereka apakah bisa dialihkan saya dan keluarga saya, apakah ke pemerintah bisa, karena mereka ada data masyarakat yang tidak mampu loh Kak. Kalau nggak salah namanya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat yang masuk ke dalam data tersebut ialah mereka yang dapat bantuan kesehatan, terus bantuan bansos yang biasa mereka ngambil di kantor pos dan sebagainya itu. Jadi tergantung dari pemerintah ya Kak. Menjawab ya kakak-kakak ya yang tanya gimana cara mau mengalihkan ke bantuan pemerintah. Terus kalau sudah nonaktif mau ke pemerintah gimana? Semua pertanyaannya yang tadi saya jawab. Oke. Kak Juina Kak, kalau setelah diaktifkan berapa bulan bisa dipakai kayak mau kontrak gitu? Kalau sudah aktif langsung bisa digunakan Kak Juina. Kak, kalau BPJS dari PT sudah resign dan dinonaktifkan, kita harus daftar mandiri ya. Kalau mau daftar silakan Kak, agar jaminan kesehatannya tidak terputus. Kami sarankan ya Kak, karena kalau sakit kita tidak tahu kapan Kak. Sakit bisa datang kapan saja. Lebih baiknya kita memiliki proteksi jaminan kesehatan agar sewaktu-waktu bila kita membutuhkan pelayanan kesehatan kita bisa langsung gunakan. Karena kalau daftar BPJS kesehatan itu butuh masa administrasi 14 hari Kak. Masa kita harus sakit harus nunggu dulu 2 minggu baru bisa digunakan. Nah, saran kami silakan memiliki jaminan kesehatan terlebih dahulu agar jaga-jaga proteksi perlindungan kesehatan diri. Cantik enggak? Enggak kok Kak, aku kemarin punya tanggungan, ku cicil terus kelanjutkan pembayaran mandiri. Nah, bener nih Kak Nanaf. Kak Dewi Gemoy, kode capcah itu dipastikan pulsa di handphonenya tersedia karena akan dikirim kode verifikasinya ke nomor handphone yang memiliki pulsa. Kalau tidak ada pulsa, tidak dikirim kode verifikasinya Kak. Nah, kalau untuk capcah di handphone, ya makanya itu digunakan verifikasinya biar memang tidak disalahgunakan. Kak Dwi Gemoy. Kak Eyin, Kak kalau hari ini pindah Vaskes apa bisa langsung digunakan? Enggak Kak Eyin, kalau untuk pindah Vaskes berlakunya tanggal 1 bulan depan. Misal nih Kak Eyin melakukan perubahan Vaskesnya di tanggal 4 November 2025. Itu berlakunya di tanggal 1 bulan depan Kak, bulan Desember. Selama bulan November, Kak Eyin masih terdaftar di Vaskes yang lama gitu Kak Eyin.